Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Satu titik tadi yang terdiri dari warna biru, yang di dalam titik itu jika bisa dilihat, maka akan terlihat 8 elemen yang berbeda-beda sedang berputar-putar di dalamnya. Lintian hanya mengangkat titik itu, lalu dia mengarahkan tepat ke dahi monster tersebut. Dengan cepat Lintian terus menghindar, sebelum dia mencapai tepat di depan dahi monster itu. Api penyucian, sucikan, ucap Lintian. Lalu, Lintian segera menusuk dahi monster tersebut. Crot! Ah! Saat dahinya tertusuk, monster itu berteriak kesakitan dan tidak seperti sebelnya, dan luka di dahinya yang ditusuk oleh Lintian pun terus menyebar. Tubuh monster itu seperti mengalami retakan, dan secara perlahan menyebar ke semua sisi di tubuhnya. Ah! Di tempat titik itu ditusukkan, sebuah api biru mulai menyebar, dan kemudian dia membakar setiap sisi monster itu dengan cepat. Retakan itu juga mulai mengeluarkan api biru, dan di sana Lintian perlahan-lahan bisa melihat tubuh manusia yang terlihat tersenyum ke arah Lintian. Dan di mana Lintian menusuk monster itu, ternyata itu adalah tepat di mana pria itu berada. Pedang itu juga tepat mengenai jantung pria itu. Ush! Lintian berpindah ke suatu tempat yang gelap, dan di sana berdiri seorang pria dengan rambut hitam sambil memandanginya dengan tersenyum. Salam Kaisar Langit, ucap pria itu sambil berlutut di depan Lintian. Mendengar ucapan itu, Lintian menjadi kaget. Dia kemudian membantu pria itu berdiri lagi sambil tersenyum di wajahnya. Maafkan aku telah banyak berbuat dosa. Aku bahkan membunuh banyak anak-anak dan gadis pada saat aku dalam wujud monster ini, ucap pria itu sambil terus berlutut di depan Lintian tanpa mau berdiri. Lintian yang berusaha membuat dia berdiri pun tidak dapat membantunya, tapi Lintian terlihat agak sedih. Lintian tahu kalau orang ini adalah seorang pembunuh, tapi setiap orang yang dibunuh olehnya adalah orang-orang yang bisa dibilang jahat menurut Lintian. Itu tidak masalah, semua yang kamu lakukan tidaklah salah. Hanya saja, kamu telah dijebak oleh orang itu dan dijadikan eksperimen untuk tujuan mereka sendiri, ucap Lintian sambil menepuk pundak pria itu. Kaisar Langit adalah orang yang pemaaf. Jika itu dulu adalah Kaisar Langit sebelumnya, mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi, ucap pria itu sambil memandang Lintian dengan wajah penuh makna. Maksudmu, apakah Kaisar Langit yang dulu tidak baik? Lintian semakin penasaran dengan kehidupan Kaisar Langit sebelumnya. Tidak, aku juga tidak bisa bilang dia kejam. Tapi aku pernah mendengar, kalau ada seseorang dewa surgawi yang jiwanya itu dibakar selama jutaan tahun karena masalah sepele, ucap pria itu. Lalu dia menceritakan tentang apa yang pernah dia dengar dulu tentang Kaisar Langit, tapi bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah isu, dan bukan kenyataannya. Apakah kamu yakin kalau isu seperti itu dulunya memang ada? Tanya Lintian. Iya, tapi aku merasa sekarang kalau isu itu tidak benar, karena dulu sebelum aku dijadikan objek percobaan sepenuhnya, aku pernah mendengar kalau ada pengkhianat di sisi Kaisar Langit. Kemungkinan besar dialah yang menyebarkan isu seperti itu, ucap pria tersebut dengan serius. Lintian lalu terdiam, jika begitu organisasi seperti ini sudah benar-benar melekat ke dalam Istana Langit, dan itu sudah jelas kalau ada orang dalam yang memimpin mereka. Tapi siapa orang itu? Padahal setahu dia, seluruh keluarga Kaisar Langit telah dibantai tanpa tersisa satupun yang hidup, dan kejadian itu terjadi setelah kematian Kaisar Langit. Itu kejadiannya hanya terjadi dalam semalam, dan tanpa ada yang bisa tahu siapa musuh mereka. Kaisar Langit, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Tapi aku yakin, kamu pasti bisa mengubah semuanya. Jadi ini adalah hadiahku untukmu,
Dan dengan ini juga, mungkin kamu bisa menerobos sepenuhnya ke alam dewa surgawi, ucap pria itu dengan hormat. Perlahan-lahan sebuah inti kristal berwarna merah keluar dari dahi pria itu, dan di saat Lin Tian melihat inti darah tersebut, dia tahu kalau itu adalah sebuah energi dari banyak orang, yang telah jadi korban kebiadaban dewa kehancuran selama ini. Apakah ini pantas? Tanya Lin Tian dengan serius. Ini sangatlah pantas. Ucap banyak suara dari belakang pria tersebut, dan banyak juga orang muncul di belakang pria itu. Mereka semua tersenyum ke arah Lin Tian, lalu di antara mereka banyak wanita muda dan anak-anak yang tersenyum bahagia sambil memandang Lin Tian. Kamu telah membebaskan kami dari siksaan dan penderitaan ini, sekarang kami bisa pergi ke roda reinkarnasi dengan tenang, ucap pria itu dengan tersenyum. Kalau begitu, selamat jalan. Aku pastikan di kehidupan kalian selanjutnya, alam dan dunia ini akan menjadi lebih baik, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Semua orang mengangguk, lalu mereka berubah menjadi cahaya dan menghilang dari hadapan Lin Tian. Lin Tian yang sedang menusuk monster itu pun tersadar, lalu dia memandang monster di depannya dengan senyum lembut. Biarkan kalian pergi dengan tenang, dan lihatlah aku mengubah dunia yang kacau ini, ucap Lin Tian. Mengaum. Sucikan, ucal Lin Tian. Krekek, bang. Ledakan besar dari hancurnya tubuh monster itu mengagetkan semua orang di sana. Perlahan tiba-tiba awan gelap menutupi seluruh sekitaran tempat Lin Tian bertarung itu. Bayi kecil sedikit membuka matanya, lalu dia tersenyum senang sambil memandang ke arah tempat Lin Tian berada. Bang, namun anehnya, awan hitam itu mulai membesar dan menutupi seluruh wilayah di alam kehancuran. Bahkan dari atas langit, sebuah kepala naga emas terlihat sedang melihat ke arah tempat Lin Tian dengan serius. Tapi anehnya kepala naga itu tidak maju, dan hanya melihat ke tempat Lin Tian. 4 leluhur dan 4 kepala keluarga yang melihat kepala naga yang terlihat takut itu, mereka semua hampir jatuh tak percaya. Itu adalah petir surgawi, tapi kenapa dia hanya memperlihatkan kepalanya saja? Tanya leluhur Ju dengan aneh. Yang lain juga tidak tahu alasannya kenapa, tapi hanya bayi kecil yang tahu kenapa petir itu sekarang hanya memperlihatkan kepalanya saja, ketika kepalanya keluar dari awan hitam itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Lin Tian? Ucap Lan Jingyi kepada bayi kecil. Entahlah. Itu bisa jadi, dan bisa juga tidak, balas bayi kecil dengan santai. Lan Jingyi terdiam, dia tidak menyangka kalau Lin Tian masih memiliki sesuatu yang dapat mengejutkan mereka di sana. Secara perlahan, di sana mereka melihat Lin Tian yang masih dalam wujud Dewa Naga Biru berdiri sambil memandang ke arah langit. Alasan pertama naga emas itu tidak keluar salah satunya adalah, mungkin karena naga kecil yang ada pada tubuh Lin Tian, atau mungkin yang lain adalah naga itu memang merasa sia-sia jika harus menguji Lin Tian. Kenapa naga emas petir ini agak takut denganku sekarang? Karena biasanya, dia akan merasa sedikit bersemangat. Ucap Lin Tian sambil bercanda. Naga itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Lin Tian, dan sebuah kesedihan terlihat di mata naga tersebut saat memandang Lin Tian. Kakak, cepat usir dia saja. Kamu tahu sendiri kan, kalau dia juga sulit untuk tidak melakukan itu. Tapi karena kamu berbeda dari yang lainnya, maka dari itu dia tidak berani menyentuhmu dan juga ada aku di sisimu, ucap naga kecil. Oke, kamu pergi saja sana, lebih baik berkumpul dengan teman-temanmu dan minum teh, ucap Lin Tian setelah mendengar perkataan naga kecil. Kepala naga itu berbalik dan menghilang dari sana, itu disertai oleh awan hitam yang juga hilang dari pandangan seluruh alam kehancuran. Awan hitam segera menghilang, dan langit cerah pun terlihat dari seluruh alam kehancuran itu. Lin Tian juga berbalik, lalu memandang ke arah kota kerajaan kehancuran. Wush! 4 keluarga besar dan semua orang di alam kehancuran,
buru semua para pemberontak, dan berikan mereka dua pilihan. Yaitu menyerah, atau mati. Ucap Lin Tian dengan suara lantang. Mendengar ucapan itu, semua orang diam untuk sementara waktu. Tidak lama setelah itu, 4 leluhur dan kepala keluarga lain berlutut satu kaki sambil memberi hormat kepada Lin Tian. Kami akan melaksanakan perintah yang mulia, ucap 4 leluhur dengan hormat. Kami akan melaksanakan perintah yang mulia, ucap semua orang di alam kehancuran dimanapun mereka berada. Lin Tian tersenyum sedikit sambil melihat pemandangan itu. Dan tidak lama setelah itu, naga kecil berpisah dari tubuh Lin Tian. Hal itu pun membuat Lin Tian lemah dan hampir terjatuh. Tiba-tiba sesosok wanita cantik berpakaian merah muncul, dan membantu Lin Tian untuk menahan dirinya terjatuh. Tentu saja wanita tersebut adalah Lan Jingyi. Terima kasih, ucap Lin Tian sambil tersenyum ke arah Lan Jingyi. Tidak masalah, balas Lan Jingyi dengan lembut kepada Lin Tian. Lin Tian lalu dibawa oleh Lan Jingyi kembali ke rumah keluarga Lan, dan setelah perintah Lin Tian keluar, seluruh alam kehancuran pun mulai melakukan pembersihan. Dalam seminggu saja, keadaan di alam kehancuran sudah mulai berubah. Sedangkan untuk Lin Tian, dia menghilang dari pandangan seluruh orang. Mereka tahu kalau Lin Tian terluka dalam pertarungan terakhir kali itu, jadi mereka percaya dia masih dalam penyembuhan diri. Sedangkan di luar rumah keluarga Lan, kadang-kadang banyak para gadis muda yang ingin melihat wajah Lin Tian yang dikatakan sangatlah tampan. Akibat dari itu, Lan Jingyi sangat marah dan mengusir mereka dari pintu rumah keluarga Lan. Tentu saja, bayi kecil yang ikut di kepala Lan Jingyi saat itu hanya tidur saja. Alasannya karena, bayi kecil sedikit diancam oleh Lan Jingyi. Maka dari itu, dia hanya patuh kepada Lan Jingyi untuk sementara waktu. 1 bulan pun telah berlalu, dan keadaan alam kehancuran sudah mulai tenang. 4 keluarga besar telah membantu membangun istana kehancuran menjadi lebih megah lagi dari sebelumnya, dan saat semua pasukan keluarga besar memeriksa kediaman keluarga San, mereka juga telah membebaskan banyak wanita, dan melakukan pemakaman bagi banyak wanita yang menjadi korban kekejaman keluarga San. Di ibu kota saat ini, ada sebuah paviliun bernama Paviliun Bayangan, yang mana semua orang hanya tahu bahwa pemilik paviliun itu adalah seorang wanita bernama Feng Yin. Di sana, paviliun itu membuka beberapa restoran, tempat hiburan, dan beberapa tempat peristirahatan atas izin dari 4 keluarga besar. Di paviliun Bayangan hanya berisi wanita cantik, dan semua orang juga telah mendapatkan kabar, kalau nona keluarga Lan adalah salah satu pemimpin di sana. Tapi hanya 4 keluarga besar yang tahu, kalau pemimpin sebenarnya dari paviliun itu adalah Lin Tian. Dan bahkan, hanya 4 leluhur juga yang tahu siapa Lin Tian sebenarnya. Berita tentang Lin Tian telah ditekan oleh leluhur dengan sangat keras. Bahkan tidak ada satupun orang dari keluarga San, dan juga orang di sisi tetua agung tersebut yang masih hidup sekarang. Hufha, akhirnya pulih, ucap Lin Tian dengan nafas lega. Dia telah mencapai alam surgawi tingkat rendah tahap awal, dan kekuatannya jika memakai wujud elemen es serta 8 elemen, itu setara dengan dewa surgawi tingkat menengah tahap tengah. Itu tentu saja sudah cukup untuk membuat Lin Tian puas, dan dia berdiri lalu melihat di sekitarnya, tapi dia tidak menemukan 2 berandalan di dalam kamarnya. Dengan wajah murung, Lin Tian telah memikirkan sesuatu hal yang telah mereka lakukan selama dia memulihkan diri. Aku berharap kedua bocil itu tidak terlalu membuat masalah, ucap Lin Tian sambil mendesah pelan. Dia berjalan keluar dari kamarnya, dan dia tidak menyangka kalau orang yang dia temui pertama adalah Lan Jingyi. Lan Jingyi sedang duduk sambil tertidur di sebuah kursi depan pintunya. Wanita ini, Lin Tian mendesah pelan sambil melihat apa yang dilakukan oleh Lan Jingyi untuk dirinya. Dia mengangkat Lan Jingyi dengan lembut,
Lalu Lin Tian membawanya masuk ke kamar untuk meletakkannya di kasur. Setelah meletakkan Lan Jingyi, Lin Tian sedikit tersenyum ketika melihat bagaimana wanita ini tidur. Lan Jingyi terlihat lebih cantik dan manis saat tertidur. "Tidurlah dulu," ucap Lin Tian sambil sedikit menyentuh rambut Lan Jingyi. Lalu dia keluar dan menutup pintu dengan pelan, itu agar tidak membangunkan Lan Jingyi. Lalu, Lin Tian segera menuju ke tempat leluhur Lan berada. Di saat Lin Tian muncul di depannya, leluhur langsung berlutut dan berkata dengan suara penuh hormat kepada Lin Tian. "Salam Kaisar," ucap leluhur Lan. Kenapa tiba-tiba berubah?" ucap Lin Tian dengan heran. Entah kenapa, tiba-tiba saja orang tua ini memanggilnya dengan sebutan Kaisar. "Aku telah melihat Tuan bertarung menggunakan armor perang Kaisar Langit, dan juga tombak naga emas," ucap leluhur Lan. "Apakah kamu tahu hal itu?" tanya Lin Tian dengan kaget. Awalnya dia berpikir, kalau orang di alam kehancuran tidak akan mengetahui tentang armor perang dan tombaknya ini. Leluhur Lan mengangguk, lalu mengatakan kalau bukan hanya dia saja yang tahu akan hal tersebut, tapi 3 leluhur lainnya juga mengetahui tentang Lin Tian sebagai penerus Kaisar Langit. Kumpulkan mereka dalam beberapa jam, dan kita akan berbicara dengan baik. Apa kalian mempunyai tempat yang bagus untuk berbicara? Tanya Lin Tian. "Anu, bagaimana jika di halaman leluhurku?" ucap leluhur Lan. Halaman leluhurku. Apakah tempat itu bagus untuk minum teh? Tanya Lin Tian. Leluhur Lan tersenyum kepada Lin Tian, lalu menceritakan tentang bagaimana halaman leluhurku kepada Lin Tian. Dan setelah mendengarkannya, Lin Tian mengangguk puas. "Apakah kamu yakin dia mau?" tanya Lin Tian. "Kalau untuk kamu, mau tidak mau dia pasti akan memenuhinya, hehehe. Dan sebenarnya aku juga ingin mengambil keuntungan dari orang tua itu," jelas leluhur Lan sambil tersenyum. "Dasar leluhur ini. Ayolah, cepat beritahukan kepadanya," ucap Lin Tian. "Siap, mari Kaisar," balas leluhur Lan dengan tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.